Oke, halo halo Revoniers, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar nih di hari ini? Kita udah kembali lagi ya, belajar lagi nih di mini course Data Analytics. Sudah masuk di hari kelima minggu pertama. Nah, gimana nih kabarnya? Teman-teman, boleh dong ditulis dulu di kolom live chatnya. Siapa aja teman-teman di sini yang udah pada siapin cemilan? Harusnya yang ditanya siapin catatan dulu ya. Coba siapa aja yang udah siapin catatan ketik 1, sama yang udah siapin catatan plus cemilannya ketik 2. Nah, coba dong aku pengen lihat nih responnya teman-teman di malam hari ini. Yang udah pada waiting dari tadi, keren banget ya sebelum sesinya mulai. Kira-kira teman-teman di sini udah pada siap atau belum ikutan sesinya? Sambil nih teman-teman, kita sambil tunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung untuk ikutan bergabung, nanti boleh ya dipanggilin yang lainnya nih biar makin rame, biar makin seru juga kita dengerin sesi hari ini. Wah, oke, thank you nih teman-teman responnya, ada yang 1, ada yang 1, 2, ada yang 2. Dan mudah-mudahan teman-teman dimanapun kalian berada, semuanya sehat-sehat ya, dan juga semangat terus supaya kita bisa ikutan sesi hari ini dengan lancar. Nah, aku langsung aja membuka sesi di malam hari ini. Mungkin teman-teman juga udah lihat ya di grup kita bakal ada apa sih. Jadi hari ini teman-teman bakalan ada alumni sharing session, di mana nanti agendanya teman-teman akan ketemu sama tim lead-nya mini course yang bertugas di mini course kali ini gitu. Mungkin biasanya teman-teman ketemu sama kakak tim lead di via chat aja gitu ya, tapi hari ini kita akan ketemu dan ngobrol-ngobrol langsung tentang challenge ataupun tantangan gitu ya, kalau teman-teman ini kepingin berkarir di bidang data analytics dan apa aja sih benefitnya juga gitu. Jadi selain dibahas challenge-nya, nanti dibahas juga benefitnya, terus juga pastinya bakalan ada tips karir dari kakak tim lead kita di malam hari ini. Jadi nanti teman-teman boleh dicatat-catat ya kalau ada tips yang mungkin bisa kalian praktikan juga untuk kalian ke depannya. Dan setelah itu, nah hari ini spesial karena kita ada sesi yang namanya Break Your Worry as Data Analyst. Jadi hari ini kita akan ada sesi curhat-curhat juga. Kalau biasanya mungkin teman-teman cuman ngedengerin materi dan bisa bertanya gitu ya di link Slido, tapi hari ini agak sedikit berbeda. Teman-teman bisa semi curhat gitu sama kakak tim lead-nya. Nanti aku akan jelasin ya gimana tata cara kalau mau ikutan curhat-curhatnya. Dan terakhir seperti biasa, kita ada Q&A session juga gitu mengenai materi hari ini. Nah, kalian akan ketemu sama Kak Ina Nurdika atau yang biasa disapa dengan Kak Ina. Jadi Kak Ina ini sekarang bekerja sebagai bisnis analis, e-commerce spesialis di Torch ID dan juga merupakan salah satu alumni yang ada di RevoU Full Stack Data Analytics Program. Jadi hari ini Kak Ina akan sharing-sharing ke teman-teman tentang tadi ya challenge, terus juga karir tips dan juga nanti boleh Kak Ina akan ceritain tentang journey ataupun perjalanannya beliau ketika mempelajari gitu data analytics sampai dengan nanti berkarirnya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang background-nya mungkin relate atau mungkin nanti tips yang diberikan bisa dipraktikkan juga gitu ya. Jadi jangan lupa nanti disimak sampai habis. Tapi sebelum itu nanti kita kenalan lebih lanjut sama Kak Ina ya, teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau minta tolong nih sama teman-teman. Nah, jadi berhubung hari ini kita bakalan ada sesi-sesi curhatnya juga sama Kak Ina gitu. Jadi aku pengen nanya dulu nih, teman-teman di sini siapa aja yang pernah ngerasa takut, ngerasa ragu atau mungkin galau pada saat mau memulai karir gitu di bidang data analytics. Coba dong ketik 1 kalau teman-teman masih galau atau mungkin masih belum yakin gitu ya, apakah data analytics ini adalah karir yang cocok untuk kalian atau enggak gitu. Atau mungkin ketik 2 kalau teman-teman udah nggak ragu, udah sangat yakin sekali gitu ya bahwa data analytics ini adalah karir yang tepat dan udah pasti nih bisa memulai karir di data analytics. Boleh dong, aku pengen lihat juga responnya teman-teman ya, apakah di sini lebih banyak yang masih galau, masih punya keraguan dan juga mungkin ada yang apa ya mau ditanyain dulu gitu ya, kira-kira kayak gimana gitu ya dan masih belum kebayang atau mungkin teman-teman di sini ada yang udah ketik 2 yang udah yakin. Oke, ini beragam ya jawabannya teman-teman ya. Nggak apa-apa buat yang masih ketik 1
apalagi masih ragu-ragu gitu ya. Aku yakin dan aku juga paham banget di sini teman-teman, terutama mungkin yang karir switcher ya. Di sini mana nih suaranya para karir switcher? Kalau misalnya mau memutuskan ya pindah karir, karena karir itu pastinya akan mempengaruhi segala aspek kehidupan, pastinya bakalan mikir 2 3 kali gitu ya, apakah ini benar-benar bisa cocok nih untuk kalian ke depannya atau enggak gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman nggak sendirian, bahkan nanti Kak Ina juga mungkin akan ceritain karena background-nya sama-sama karir switcher juga dengan jurusan yang sangat jauh berbeda gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa dengerin tips-tips dari Kak Ina. Nah, teman-teman nanti boleh nih, yuk kita bisa mulai untuk mengumpulkan apa sih kekhawatirannya teman-teman tadi yang masih ngetik angka 1 gitu ya, masih ragu-ragu, masih ada kegalauan dan kekhawatiran. Silahkan nanti bisa dituliskan aja apa keraguan kalian di link curhat yang ada di layar ini atau yang dibagikan sama Mimin di live chat gitu kan. Jadi nanti kita akan bahas nih keraguannya teman-teman dan kira-kira apa nih tipsnya terkait ketakutannya teman-teman. Mungkin nantinya bisa sedikit membantu dan bisa sedikit meredakan juga ya apa yang dirasakan sama teman-teman. Nanti Kak Ina juga bakal share point of view-nya beliau terkait ini gitu. Jadi nanti boleh ditulis dulu nih ketakutan kalian apa, boleh 1 sampai 3 kata aja ya teman-teman, jangan banyak-banyak karena nanti nggak cukup gitu kolom untuk ngetiknya. Jadi boleh 1 sampai 3 kata aja. Silahkan ditulis sambil kita dengerin sesi Kak Ina untuk ceritain dulu gitu dari mulai background sampai dengan perjalanan karirnya Kak Ina gitu. Jadi nanti sembari kita dengerin Kak Ina ceritain perjalanannya beliau, teman-teman masih boleh ditunggu untuk curhatan-curhatannya. Mungkin nanti yang masih belum kepikiran menulis apa setelah dengerin Kak Ina cerita baru kepikiran gitu ya, boleh masih ditunggu ya teman-teman ya. Silahkan nanti ditulis aja di link curhat-DA. Nah, sekarang kita masuk dulu ke alumni sharing session bersama dengan Kak Ina dan mungkin teman-teman kita boleh panggilin dulu ya Kak Inanya juga untuk menyapa nih teman-teman yang udah hadir. Halo Kak Ina, selamat malam. Malam, Kak Cita. Oke, Kak Suaraku Ina, jelas ya, gimana Kak ya? nih? Jelas sekali di aku sangat terdengar. Kak Ina, apakah sudah ready untuk cerita-cerita nih ke teman-teman? Ready, insya Allah. Ready ya pastinya ya. Nah, ini dia slide-nya juga udah ready. Jadi teman-teman boleh disimak dulu ceritanya Kak Ina. Dan untuk Kak Ina boleh ya langsung dimulai dari sekarang. Thank you banget, Kak Cita. Malam, teman-teman semuanya. Senang akhirnya bisa ketemu teman-teman semua di sini. Sebelumnya kita ketemunya cuma di grup chat aja gitu ya. Semoga teman-teman yang ikut di malam kali ini, semoga semuanya pada sehat dan bisa ikut kelasnya sampai selesai gitu ya. Jadi malam kali ini aku mau sharing terkait perjalanan karir aku dari yang bukan data analis, aku bukan orang IT dan akhirnya aku bisa bekerja di data analis. Jadi judul dari sharing session aku itu terkait your career is not your background, why not gitu. Oke, sebelum lanjut dari cerita aku pengen kenalan dulu nih sama teman-teman semua. Kenalin aku Ina. Aku dulu kuliahnya di IPB, jurusannya ilmu tanah dan sumber daya lahan. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang IPB, salam kenal semuanya. Kemudian aku pekerjaan pertama aku itu sebagai field education consultant di Ruang Guru. Kemudian aku ikut Revoyu itu di 2023 Januari. Aku ikut full stack data analis dan alhamdulillah di tahun yang sama aku keterima kerja di Torch sebagai e-commerce specialist. Kalau teman-teman mau connect di LinkedIn aku, silahkan ada linknya ya teman-teman, nanti akan di-share oleh LinkedIn. Oke, ini aku sebelum join di Revoyu. Jadi aku mau cerita sedikit teman-teman. Dulu aku pekerjaan pertama aku itu emang bukan dari pertanian teman-teman. Dan aku sempat ngerasain layoff. Kerasa ya teman-teman pas waktu pandemi COVID itu kerasa banget susahnya nyari kerja gitu ya. Kemudian aku pun sempat di layoff juga. Nah dari situ aku banyak pelajaran dan ngalamin yang namanya quarter life crisis. Aku sering banget ngirim email
buat cari kerja gitu, terus kirim form juga gitu ya terkait loker-loker, dan seringnya aku mendapatkan rejection email almost every week. Terus aku ngerasa saat aku lihat-lihat lagi CV aku gitu ya, ini kayaknya kurang menarik nih buat di mata HR, di mata user gitu ya. Dan akhirnya aku coba untuk mulai belajar ilmu baru gitu. Dulu Revoyu itu masih 3 kelas, kayak ada product manager, kemudian digital marketing, dan data analis gitu. Kalau sekarang kan ada 4 ditambah SEO. Aku ikut 3 kelas ini teman-teman. Di apa namanya, aku ikut 3 kelas ini, dan akhirnya setelah mengikuti ketiga kelas tersebut, aku memilih data analis. Why? Karena menurut aku setelah aku pelajari semua materi tadi, data analis ini tuh ilmu yang menurut aku masih bisa aku pelajarin, dan masih ada apa namanya, kesinambungan dengan kuliah aku sebelumnya. Aku di pertanian gitu. Pun kalau misalkan aku mau switch career ke bidang lain pun, di data analis ini masih menerima semua jurusan. Karena kenapa? Data itu selalu uh, continues to grow, jadi selalu berkembang teman-teman. Data itu pastinya setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik tuh selalu banyak perubahan, dan pastinya selalu berkembang. Maka dari itu banyak industri yang membutuhkan seorang data analis untuk menganalisis data company agar meningkatkan revenue-nya. Jadi aku mikir kayaknya data analis nih career path-nya itu sangat-sangat dibutuhkan. Bahkan 5 sampai 10 tahun ke depan, aku rasa data analis ini tuh pasti bakalan banyak yang dibutuhkan gitu. Dan ya, aku dari pertanian, kemudian sempat aku ke ruang guru gitu ya sebagai konsultan. Aku merasa kalau misalkan aku balik ke data analis, aku pilih data analis, mungkin aku bisa balik lagi ke bidang aku di pertanian, karena semua industri itu butuh banget seorang data analis gitu. Sebelum aku join ke full stacknya Revoyu, ya pastinya aku ngerasa banyak apa namanya, worriesnya gitu ya teman-teman. Aku banyak banget pikiran yang, aku tuh bukan orang IT, jauh banget dari kata IT. Tapi aku juga butuh portofolio. Gimana cara aku bisa nge-build uh, portofolio dengan baik gitu ya. Kemudian saat aku magang itu nanti gimana ya? Karena kan aku juga belum pernah internship as IT or data analyst gitu. Terus aku yang balik lagi, aku bukan dari apa namanya, orang IT, bukan dari jurusan math juga, bukan dari statistik juga. Apakah aku bisa beradaptasi dengan ilmu ini? Dan teman-teman tahu gitu ya, kita join di full stack-nya itu lumayan mahal, bukan lumayan lagi gitu ya teman-teman. Apakah saat aku apa namanya, mengeluarkan uang segitu, apakah aku beneran bisa langsung dapat kerja? Dan yang paling penting, apakah aku balik modal gitu? Karena kan ya lumayan ya teman-teman, harganya juga lumayan. Apakah dengan aku mengeluarkan uang segitu, aku bisa kembali dengan uang yang setara gitu ya? Dan kalau dibandingkan dengan materi lain, apakah materinya oke secara apa namanya, secara ilmunya? Dan aku setelah apa namanya, setelah pikiran itu aku coba breakdown, aku coba pikirkan lebih matang, dan aku pun ngobrol juga dengan orang tua aku, dan aku rasa nggak ada skill yang sia-sia, nggak ada ilmu yang sia-sia juga teman-teman. Kenapa? Aku berpikir aku menginvestasikan uang ini ke pendidikan aku menginvestasikan uang ini ke hal yang baik, insya Allah nanti kedepannya pun pasti
dapat yang lebih gitu. Jadi ini ibarat kita sedekah gitu ya teman-teman. Kita investasikan ini ke hal yang baik. Aku belajar ilmu baru lagi dan pasti nanti kedepannya akan dibantu juga gitu sama Allah terkait rezeki. Nah, di sini faktor terkait aku belajar data analis. Jadi yang udah aku sebutkan tadi, data itu selalu berkembang gitu ya. Data itu pasti apa namanya selalu ada perubahan dan yang pastinya tren pekerjaan data analis ini tuh menurut aku selalu apa namanya 5 sampai 10 tahun ke depan tuh yang pasti akan banyak diminati juga gitu ya, bukan tren yang sekedar FOMO aja gitu. Dan semua industri itu butuh data termasuk pertanian juga gitu. Dan aku juga punya opportunity untuk apa mengembangkan diri aku ke ilmu baru sebagai challenging aku yang sebelumnya aku dari pertanian, kemudian kerjaan aku emang bukan pertanian juga, terus sekarang aku belajar ilmu baru dan aku senengnya bisa ketemu sama teman-teman yang sama-sama juga berjuang belajar di data analis ini. Ini salah satu sneak peek dari full stacknya Revoyu Data Analis. Jadi kita belajar banyak hal teman-teman. Kita dikasih materi itu sebelum kelas kita diwajibkan dulu untuk baca materinya biar nggak kaget gitu ya apa yang akan dipelajari. Kemudian kelasnya kita setiap hari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam. Kemudian nanti di hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore itu biasanya kita salah satu dari student itu present ke depan mentor, present ke depan instructor, itu akan dikasih feedback juga gitu. Jadi salah satu enaknya di full stack itu kita akan selalu dikasih tugas itu wajib banget dikerjakan ya teman-teman karena assignment yang kita kerjakan itu benar-benar ngebantu kita buat bikin portofolio. Jadi project itu bisa disebut project gitu ya dari project yang udah kita buat dari yang Revoyu kasih itu bisa banget dijadikan portofolio. Kemudian kalau misalkan dan itu pun nanti akan direview juga oleh instructor gitu. Jadi kita bagusnya tuh dikasih feedback yang positif, mana yang masih kurang, mana yang perlu diperbaikin, itu tuh benar-benar dijelaskan sama instructor. Dan yang pasti kita kalau misalkan bertanya terkait data analis, terkait technically kayak sinteknya SQL atau Python atau di Tableau juga gitu ya. Itu kita unlimited untuk bertanya kepada instructor sekaligus sama tim lead-nya. Nanti juga akan ada tim lead yang membimbing teman-teman semua. Ini salah satu project yang aku buat. Aku bikin project ini tuh bareng sama tim aku. Jadi di Revoyu Full Stack itu nanti akan ada grup project yang isinya 3-4 orang. Kita ngerasain benar-benar ngerasain bekerja sebagai data analis as team gitu. Jadi kita benar-benar bereksperimen bagaimana kita ngambil database-nya, kemudian kita cleaning datanya, kemudian kita bikin objektifnya dari data ini tuh apa, kita mau analisis apa gitu. Kemudian kita bikin kita nganalisis datanya bisa pakai SQL, bisa pakai Python, bisa pakai Excel gitu. Jadi bereksperimen lah di situ kita bikin project itu, kemudian sampai tahap
data visual. Setelah dianalisis kita visualkan sampai mendapatkan insight, kemudian kita bikin decknya sampai decknya jadi, ini kita presentkan ke depan user gitu. Dan ini pun di grup ini tuh di um, sorry jadi kayak dikompetisikan grup mana yang paling baik gitu, dan alhamdulillah grup aku menjadi best winnernya saat itu. Jadi ini salah satu project aku terkait analisis lagu yang ada di Spotify. Dan ini sekarang aku bekerja di Torch sebagai e-commerce specialist atau bisa juga disebut sebagai business analyst. Jadi e-commerce specialist ini masuk ke dalam divisi sales. Teman-teman tahu ya kalau misalkan mungkin kebanyakan orang di sini ngira sales itu targeting banget yang benar-benar harus mencapai nih si targetnya. That's right. Jadi emang kerjaan aku tuh setiap hari benar-benar ngelihat ini salesnya sudah capai belum ya gitu. Nah, apa sih yang aku lakukan sebagai e-commerce specialist? Jadi Trust ini salah satu brand yang produksi tas gitu ya teman-teman, dan aku megang salah satu e-commerce besarnya, marketplace besarnya di Torch gitu. Dan setiap hari yang aku lakukan itu benar-benar ngehandle business problemsnya, kayak aku nganalisis produk performance-nya tuh kayak gimana. Jadi produknya kan banyak ya teman-teman, ada yang namanya hero SKU, terus ada produk yang biasa aja gitu. Nah itu gimana caranya kita ngangkat kita capai target sales itu? Caranya kita lihat dari matriks-matriksnya. Jadi benar-benar dilihat dari performance produknya, kayak trafficnya kayak gimana, kemudian konversinya kayak gimana, kemudian ATC-nya kayak gimana. Itu benar-benar diperhatikan sebagai kita di sales gitu. Itu kalau misalkan ada yang kurang salah satu dari matriksnya itu apa yang perlu kita lakukan. Misalnya contoh, kalau misalkan trafficnya kurang nih, kan sayang juga ya kalau misalkan kita udah buat campaign, buat diskon, mungkin ada campaign diskon besar atau misalkan campaign buy one get one gitu ya. Tapi kalau misalkan yang masuk ke dalam toko kita itu masih kurang, itu kan sayang banget gitu ya. Nah, apa yang perlu dilakukan kita sebagai back end? Misal bisa aja kita ngebus dari iklannya nih, dari ads-nya, atau kalau misalkan orang-orang yang masuk ke toko itu udah bagus, tapi sayangnya salesnya masih kurang gitu. Berarti offering-offering yang dari tokonya itu masih kurang. Contohnya bisa dari vouchernya yang masih belum jalan, atau misalkan dari voucher-vouchernya perlu kita tambahkan nominalnya, atau dari segi diskon bisa kita tambahkan seperkian persen kayak gitu. Jadi banyak banget cara-cara kita untuk menaikkan revenue-nya, menaikkan sales-nya, dan yang aku lakukan sebagai spesialis gitu. Dan itu butuh seorang analis untuk menganalisa produk performance tersebut. Kemudian kita juga menganalisis dari funnel-nya, terus marketing dan campaign juga kita analisis, yaitu fitur-fitur yang di marketplace pun kita analisis juga, dan semuanya itu berdasarkan data teman-teman, data real time, data history gitu ya, sampai kita buat forecast pun benar-benar semuanya based on data. Jadi meskipun yang ibaratnya data analis itu nggak hanya sekedar data analis, tapi analis itu banyak istilahnya gitu ya teman-teman, dan kebanyakan yang analisis ini tuh nanti akan present di depan manajer dan CEO. Itu enaknya kalau bekerja sebagai data analis, kita tuh langsung dapat insight langsung dari CEO dan manajer agar tahu nih gimana caranya untuk bisa menghandle si sales ini kayak gitu. Jadi kalau analis itu
bukan hanya sekedar data analis, tapi bisa bisa disebut bisnis analis, bisa juga sales analis atau bisnis intelijen kayak gitu. Sebenarnya istilah analis itu banyak banget teman-teman. Dan ini challenging sih yang aku rasain sebagai analis gitu teman-teman. Terkadang aku tuh ngerasa apa yang aku prediksikan itu tidak tepat di awal, kayak kayaknya aku nge-forecast data itu misalkan di bulan ini targetnya 1 M misalkan 2 M, ternyata pas waktu dapatnya tuh ternyata masih kurang dari 2 M misalkan. Atau aku ngerasa saat aku nganalisa datanya itu aku benar-benar stuck banget nih dapetin insight-nya, kenapa ya datanya tuh bisa kayak gini, kenapa ya hasilnya yang aku prediksikan itu naik dengan action-action yang udah aku lakukan sebelumnya, dari yang aku udah ngeboost dari voucher, aku udah ngeboost dari flash sale, aku udah ngeboost dari trafficnya juga, tapi ternyata itu hasil datanya itu si produknya tuh nggak bagus-bagus juga gitu. Kenapa kenapa ya bisa kayak gitu? Dan kadang aku juga bingung dari hasil yang udah aku dapatkan tuh, bingung untuk membuat sebuah decision. Nah, tapi setelah aku melalui semua itu, biasanya aku uh, beberapa tips yang aku lakukan ketika aku ngerasa stuck gitu ya teman-teman. Itu terkadang aku cekin lagi nih data-datanya. Sebagai bisnis analis pun kita juga nganalisa data tuh mulai tahapnya ngambil database dulu, kemudian kita cleaning data juga gitu. Kemudian kita analisa, bahkan kita juga bikin dashboard juga, chat juga. Cuman bedanya di tools gitu ya teman-teman. Tools yang sering aku gunakan saat aku kerja itu lebih sering pakai Excel. Jadi kayak SQL, Python itu aku jarang banget pakai. Tapi sesederhana Excel pun itu udah bisa aku jadikan untuk analisa kayak gitu. Jadi aku bener-bener cekin data tuh juga perlu dilakukan. Terus kalau aku pusing, aku bingung dengan apa yang perlu aku lakukan, biasanya aku istirahat dulu gitu ya teman-teman. Karena kita juga manusia gitu, bukan robot. Mungkin itu isyarat tubuh aku untuk beristirahat, take time gitu. Jadi biar refresh lagi nih otak kayak gitu. Kemudian aku cek lagi nih hasil analisa aku. Uh, aku kalau biasanya kita kan juga punya data history gitu ya. Kalau misalkan hasilnya udah hasilnya jelek datanya, kita bisa lakukan uh, apa kita bisa lakukan action-action dari hasil yang sudah bagus sebelumnya. Mungkin dari iterasi-iterasi yang udah banyak dilakukan, kalau nggak bisa ngeboost data sampai bagus, berarti ada yang salah. Jadi kita take back, kita balik lagi ke belakang, action-action apa aja nih yang dulunya tuh sempat bagus dan sekarang tuh ternyata ada perbedaan kayak gitu. Jadi historical data tuh sangat-sangat penting gitu. Dan ini mungkin aku ngasih tips kepada teman-teman semua yang ingin berkarir sebagai data analis. Yang pertama, yang aku bilang sebelumnya, nggak ada ilmu yang sia-sia gitu teman-teman. Mungkin aku dulu kuliahnya di pertanian, tapi sekarang kerjanya udah bukan bidang pertanian lagi, itu jauh banget ya teman-teman dari pertanian sekarang ke data analis. Dan data analis itu lebih ke sales gitu, penjualan, bukan di pertaniannya, bahkan produk-produk yang aku jualkan gitu, jauh banget. Tapi teman-teman, kita kuliah itu banyak banget pelajaran yang kita dapatkan, bukan hanya materi-materi kuliahnya aja, tapi skill-skills kayak soft skills kita seperti communication skills gitu ya teman-teman. Even kalau teman-teman di sini ada yang belum ikutan organisasi gitu, minimal kan teman-teman ada kerja kelompok gitu ya. Di situ pun dari kelompok kecil pun kita juga dilatih
dari soft skill-nya kayak communication skills itu penting banget teman-teman, karena kita sebagai data analis, aku di bagian sales gitu ya teman-teman, aku uh, banyak banget disupport dari tim-tim lain kayak tim inventory, tim digital marketing, tim datanya juga gitu. Kalau misalkan komunikasi aku kurang, aku pun juga nggak bisa disupport juga dari divisi-divisi lain. Kalau kita jadi komunikasi skills komunikasi ini tuh benar-benar penting buat semua individu gitu. Kemudian pastinya analytical skills itu paling utama gitu ya, karena sebagai data analis job desk yang biasa biasa dilakukan tuh benar-benar analisanya gitu. Jadi dimulai kita bisa kritis ngelihat data, kenapa data turun, kenapa data naik kayak gitu. Cuman sekedar sekedar pertanyaan itu aja tuh menurut aku udah cukup gitu buat melatih skills analisanya. Terus kayak stakeholder management juga. Jadi kayak kita ngelit atau nge-manage suatu masalah itu seperti apa. Dan yang mungkin yang kedua di sini aku mau mengingatkan ke teman-teman semua terkait the power of the network. Jadi networking ini tuh kelihatannya kayaknya nggak berpengaruh besar teman-teman, tapi ternyata dari kita berkomunikasi dengan orang-orang yang uh, belajar yang ingin belajar hal yang sama, ingin kita ngomongin di data analis gitu ya, itu impactnya menurut aku luar biasa. Karena apa, dari aku yang belajarnya um, bukan dari IT, aku dari background yang jauh dari pertanian, aku belajar data analis pun aku belajarnya sama banyak teman-teman yang lain yang benar-benar ingin belajar di data analis gitu. Jadi kita aku jadi aware saat aku belajar mana yang aku belum paham gitu. Terus aku benar-benar nge-upgrade juga skill aku, dan itu menurut aku juga banyak opportunity-nya. Kita pasti bisa berteman gitu ya. Kemudian banyak ngasih support juga, misalkan kayak yang aku rasakan sih di loker gitu ya teman-teman, banyak yang ngirim loker kerjaan kayak gitu di saat aku membutuhkan pekerjaan. Itu kan uh, apa ya, menurut aku saat aku nyari kerja tuh susah kalau misalkan kita punya networking gitu, kita pernah bekerja sama dengan teman kita, dan teman kita itu udah saat itu sedang bekerja, kemudian membutuhkan orang di company-nya, itu bisa aja nawarin ke kita kayak gitu. Itu salah satu opportunity yang aku rasakan. Jadi jangan khawatir teman-teman, di Revoyu juga kita punya yang namanya Revoyu Community gitu. Jadi di situ kita akan bertemu sama orang-orang yang sama-sama berjuang belajar di data analis. Mungkin sekian dari aku kembalikan ke Kak Cita. Oke, thank you so much Kak Ina. Ini banyak banget ya insight-insight yang udah di-share dan diceritain dari pengalamannya Kak Ina. Tadi kayaknya aku lihat ada juga ya yang dari sama-sama nih jurusan kuliahnya mirip sama Kak Ina gitu. Jadi mudah-mudahan bisa membantu juga nih teman-teman yang pengen tahu ya tadi tipsnya, dan mungkin pengen tahu dulu apa aja challenge-nya. Yang tadi juga udah sempat di-spill juga ya cara mengatasinya. Nah, sekarang nih Kak Ina, kita langsung mulai ke sesi curhat. Tadi teman-teman udah beberapa ya yang menuliskan kegalauan dan juga kekhawatirannya. Yang belum tulis, boleh nanti ditulis di link curhatnya ya teman-teman. Kita akan bahas satu-satu dan juga nanti Kak Ina akan share gimana sih point of view-nya. Oke, kita share screen dulu mungkin ya, biar teman-teman yang lain bisa sambil melihat juga apa aja sih yang ditulis sama Revoniers yang lain gitu. Mungkin ada yang belum kepikiran juga kali ya Kak ya. Apa sih yang sebenarnya jadi kekhawatirannya teman-teman. Oke, ini mudah-mudahan sudah terlihat ya. Kita bacain satu-satu.
Dari yang mungkin ada beberapa yang mirip-mirip, aku coba, gabung-gabungin ya teman-teman ya kalau yang mirip ya. Nah, ada yang bilang ini, hubungannya sama matematika nih, Kak, dominan matematika sama tidak bisa matematika logika, Kak. Nah, ada juga yang bilang kurang dalam matematika. Nah, kalau misalnya terkait matematika, mungkin boleh nih dikasih point of view-nya, Kak, silahkan. Oke, kalau misalkan sebagai data analis, menurut aku em, bukan yang harus jago matematika banget gitu ya, kayak yang kayak hafal rumus-rumus tuh enggak sama sekali teman-teman. Bahkan em, kayak rumus-rumus kayak gitu sih jujur selama kerja di data ini tuh nggak dipakai sama sekali. Tapi di sini tuh berlatih untuk mengasah skill logicalnya. Jadi kayak misalkan aku mau bikin um, template atau misalkan aku mau bikin apa namanya ya uh, kayak aku pengen bikin template terkait salesnya gitu ya. Aku butuh data ABC gitu. Tapi data ABC-nya itu tidak ada di dalam satu file yang sama. Nah, disitulah mulai berpikir logicalnya kayak aku butuh data ini tuh dari mana, kemudian functionnya kayak rumus-rumusnya atau sinteksnya yang perlu aku lakukan itu seperti apa. Itu sih yang aku rasakan. Jadi belajar data di sini tuh bukan yang harus bisa matematika enggak gitu. Tapi lebih ke suka ngulik-ngulik data gitu, ngulik-ngulik angka mungkin. Dan uh, jujur aku gak apa sekarang emang gak fokus di SQL dan Python ya teman-teman, dan aku lebih sering Excel. Dan kalau misalkan aku pengen mendapatkan hasil seperti ini, misal aku pengen dapetin dari data aku pengen menghasilkan sebuah data C misalkan. Nah, itu tuh kalau aku nggak tahu rumusnya kayak gimana, aku pun juga pakai chat GPT gitu. Gimana cara dapetin hasil yang aku inginkan seperti ini. Dan itu ngebantu banget aku sebagai orang yang juga bukan dari jurusan matematika juga gitu ya. Jadi menurut aku teman-teman yang belajar di data analis ini yang mau belajar itu bisa latih kemampuan logikalnya melalui case-case yang ada. Kayak gitu Kak dari aku. Oke, jadi, mungkin yang dibutuhkan itu adalah, logik berpikirnya gitu ya, teman-teman. Betul. Apalagi misalnya kayak teman-teman kemarin kan sempet ya latihan menggunakan spreadsheet dan, looker gitu. Nah, mungkin kalau di spreadsheet juga kan ada beberapa rumus-rumus yang mungkin kalau dihafal ada banyak sekali gitu, tapi kalau kita tahu logiknya ya, oh berarti rumus ini mungkin kayak gini, bisa dikulik dari situ gitu ya. Dan yang paling penting tadi keinginan untuk menguliknya gitu ya. Jadi teman-teman bisa kepo gitu sama data, kepo sama angka. Jadi di situ mungkin ya Kak ya poin pentingnya kalau Betul. teman-teman kepingin berkarir juga di data analytics. Semangat ya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu menjawab keraguannya teman-teman yang tadi nih nanyain beberapa tentang matematika. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya Kak Ina, ini ada beberapa juga yang kemarin mungkin sempat, ada yang mention nih terkait usia gitu ya. Ini yang di-mention di sini ada yang bilang usianya lebih dari 45, tapi kalau teman-teman yang lain kayaknya kemarin juga banyak ya yang bilang ada yang, 30 dan lain sebagainya, ini macam-macam. Tapi mostly terkait usia pada galau gitu ya kalau mau switch kira-kira masih bisa atau enggak dan, apakah terlambat nih Kak untuk belajar di usia yang misalnya udah 30, 40 dan lain sebagainya? Silakan Kak Ina. Menurut aku belajar itu nggak ada batasan usia ya Kak. Mau umur sorry kayak misalkan Asia gitu ya, yang 50 tahun ke atas pun nggak ada batasan usia berapa-berapanya karena ilmu tuh pasti akan berkembang juga gitu. Jadi ini tergantung dari mindsetnya teman-teman semua aja sebenarnya.
kalau misalkan kita benar-benar pengen belajar data analis, gas aja dari sekarang. Bahkan saat aku ikut full stack kemarin pun banyak banget kok yang udah berkeluarga, udah punya anak. Bahkan temen satu tim aku kemarin pun juga udah punya anak yang udah pesantren, bahkan yang di atas 40-an juga gitu. Dan saat aku tanya kenapa ikutan data analis, ada dua jawaban teman-teman. Jadi dengan dua orang yang berbeda gitu ya. Satu, memang pengen mengasah skills di data analis karena di kerjaan sebelumnya itu di education pendidikan, tapi memang dari apa namanya, dari sekolahnya tuh um, menekankan kayak coba belajar terkait data gitu ya untuk bisa dapetin insight, dan akhirnya beliau ikut di full stack di data analis gitu. Dan ada satu lagi, kenapa ikut data analis gitu, karena pengen buka usaha. Ternyata buka usaha pun juga butuh orang yang bisa membaca data, dan kayak salah satunya contohnya aku gitu ya, yang sekarang bekerja sebagai e-commerce spesialis. Kita buka usaha di marketplace itu juga butuh orang yang bisa baca data kayak gitu. Jadi menurut aku usia itu bukan suatu halangan yang bikin teman-teman kayaknya usia di atas segini tuh kayaknya nggak bisa deh, menurut aku hilangkan pikiran itu, karena belajar ilmu baru tuh nggak perlu ada batasan kayak gitu tuh. Oke, semoga bisa terbantu ya teman-teman. Ini ada yang usianya macam-macam juga di sini, semangat. Itu mungkin teman-teman di sini ada yang goal-nya berbeda-beda gitu ya. Ada yang usianya mungkin sudah cukup matang, belajar data analytics. Misalnya bukan untuk switch karir dari nol, tapi melanjutkan gitu ya, kayak tadi dari education, terus habis itu diminta untuk mempelajari lebih dalam tentang data supaya bisa membantu pekerjaan yang sekarang dikerjakan. Itu juga banyak ya alumni-alumninya Revoyu yang seperti itu teman-teman. Jadi misalnya dari bidang yang sebelumnya gitu ya, dari finance kah atau dari supply chain, dan ternyata mungkin juga mau nih naik posisi, butuh misalnya untuk jadi manajer, butuh bisa membuat keputusan bisnis juga. Nah, jadi teman-teman perlu punya skill tersebut juga gitu. Jadi apapun nanti tujuannya teman-teman, apakah untuk switch benar-benar switch ke data analytics dari nol gitu ya, mungkin ada yang kepingin juga nih, atau mungkin ada yang kepingin melanjutkan dari bidang sebelumnya, atau misalnya untuk membuat bisnis sendiri gitu supaya nanti nggak salah ya dalam menentukan kira-kira seperti apa strateginya dan lain-lain. Itu juga bisa membantu teman-teman ya dengan nanti mempelajari sedikit-sedikit nih tentang data analytics. Nah, semangat ya teman-teman ya. Kemarin kita udah sempat belajar sedikit tentang teori, tentang tools gitu. Nanti teman-teman yang mau melanjutkan tinggal diperdalam aja. Sip. Nah, kalau gitu Kak Ina, kita lanjut dulu ya ke kegalauan yang setelah ini. Ada yang bilang juga tentang AI gitu. Nah, kalau kemarin kan sempat ya di simulasi bareng sama Kak Regita, sempat dibahas juga sedikit tentang AI. Terus sekarang mungkin udah banyak orang yang takut nih jadinya tersaingi sama AI. Apakah nanti data analytics ini bisa tergantikan atau enggak nih Kak? Mungkin boleh dikasih insight-insightnya ya Kak. Oke, menurut aku sebagai data analis ini kalau digantikan oleh AI secara langsung enggak ya Kak. Mungkin kalau misalkan kerjaan data analis itu lebih ke teknisi kayak cleaning data doang gitu, atau misalkan ngelihat data typo dan segala macam, itu mungkin bisa. Tapi data analis itu kan kerjaannya nggak hanya itu doang ya teman-teman. Tahap-tahap kita nganalisa, mulai dari kita ngambil database-nya, kemudian kita ngambil cleaning data, kemudian analisis, kita bikin visualnya, bahkan kita bikin presentation, dan sampai kita present ke depan user, itu tuh bukan robot gitu ya yang melakukan hal itu gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan data analis tergantikan oleh AI itu gak akan mungkin 100% bisa terjadi, karena data analis tuh butuh human, butuh seorang yang benar-benar
berpikir analitis gitu. Karena kalau misalkan AI itu kan cuman robot gitu ya. Nah, mungkin AI itu akan cuma ngebantu teman-teman as tools, kayak misalkan tadi yang aku ceritakan, aku bingung nih mau pakai sinteks yang mana atau rumus yang mana untuk mendapatkan hasil yang aku mau, tapi aku tuh nggak tahu rumusnya kayak gimana gitu ya. Nah, aku biasanya nanya nih ke chat GPT gitu. Nah, kayak sekedar membantu kita mendapatkan insight atau membantu kita mendapatkan hasil yang kita inginkan aja itu udah, menurut aku sebatas itu doang sih Kak, kayak gitu. Oke, jadi AI ini bisa membantu, tapi mungkin balik lagi gitu ya, nggak bisa 100% menggantikan, apalagi mungkin kalau terkait data security, privacy, dan lain-lain itu juga biasanya tetap harus perorangan gitu ya, personal sebagai data analis nih teman-teman nanti bisa bertanggung jawab juga gitu tentang data yang dianalisis. Semoga bisa terjawab ya teman-teman ya di sini. Nah, ada lagi nih Kak Ina, ini lumayan ada yang mirip-mirip, tapi yang tertulis di sini cuma satu gitu ya. Tapi mungkin aku bisa sampaikan juga dari teman-teman yang lain nih, kalau kuliahnya tadi misalnya ada yang di hukum dan lebih ke arah sosial gitu Kak. Kemarin juga ada banyak yang dari komunikasi misalnya dan lain-lain gitu ya. Kayaknya tuh bahkan eksak aja tuh jauh banget gitu. Nah kira-kira kalau kayak gini ada insight nggak Kak? Silahkan Kak. Oke, sebenarnya aku juga kalau di bagian hukumnya aku kurang tahu ya Kak analisanya yang seperti apa. Tapi teman-teman data analis ini tuh banyak banget kok company yang menerima semua jurusan gitu. Bahkan aku yang dari pertanian pun keterima juga kan di bidang data ini gitu. Jadi no worries teman-teman, asal kita punya provennya, kayak portofolio nih, kita punya portofolionya, kayak bisa nunjukin kita udah bikin project apa aja, pakai tools apa aja, kita udah nge-solve case apa aja, kayak gitu itu menurut aku udah cukup gitu. Jadi mungkin ada di bagian hukum terkait analisanya, mungkin ya aku kurang tahu juga, mohon maaf. Tapi kalau misalkan mau switch career, bener-bener switch career kayak aku yang dari backgroundnya pertanian langsung sekarang di data gitu, itu banyak banget kok company-company yang menerima semua jurusan, yang penting punya bukti kalau kita tuh bisa bekerja sebagai data analis. Ya, salah satu buktinya itu di portofolio. Jadi teman-teman yang sekarang ikut apa review mini course ini kan ada juga ya tugas-tugasnya juga itu, kerjakan gitu ya teman-teman, sebagai salah satu uh, apa ya, value-nya teman-teman bisa bikin project dan nanti bisa dimasukin ke portofolio kayak gitu Kak. Oke, benar banget. Jadi, kalau memang teman-teman di sini, memang sudah yakin gitu ya untuk memperdalam data analytics, apapun background-nya, itu boleh dalamin aja gitu, karena balik lagi teman-teman tuh bisa masuk ya ke berbagai macam industri, apalagi nanti kalau teman-teman gabung ke full stack, nah itu nanti lebih mudah lagi karena teman-teman bisa sampein nih ke karir mentor, kira-kira teman-teman mau kerja di industri yang seperti apa gitu, apakah mau ke bidang-bidang yang seperti sosial gitu ya, ada media analis atau mungkin banyak alumni-alumni juga yang kerjanya di media misalnya telekomunikasi dan lain-lain, atau misalnya kepingin bener-bener beda gitu ya dari bidang sebelumnya. Nah itu nanti bakalan dibantuin nih, dipetakan strategi karir sesuai visi misi karir kalian juga dan sesuai background kalian masing-masing supaya nanti bisa tercapai gitu. Seperti apa sih karir aspirasinya? Karena aku yakin pastinya teman-teman di sini punya karir goal yang beda-beda ya setiap orangnya gitu. Apakah nanti kepingin kerja di role apa gitu. Misalnya seperti Kak Ina namanya bisnis analis gitu ya, bukan data analis, ada lagi bisnis intelligence dan lain-lain. Jadi itu bisa disampaikan sesuai karir aspirasi kalian. Semangat ya teman-teman. Semoga bisa setelah ini memperdalam lagi materi-materinya. Nah, Kak Ina, kalau misalnya nih ada mungkin satu lagi ya teman-teman ya kita pilih kegalauan nih yang bisa kita bacakan.
Jadi, ada yang bilang nggak pede gitu, terutama mungkin teman-teman di sini karena tadi ya balik lagi ada beberapa background yang, kurang selaras, terus, jadinya, nggak pede untuk nantinya bersaing. Gimana nih, Kak, kalau misalnya bersaing sama kandidat-kandidat yang, jurusannya, udah IT, udah statistika gitu ya. Meskipun tadi Kak Ina juga udah share background-nya Kak Ina sendiri kan juga jauh ya dari IT dan statistika gitu. Nah, tapi banyak nih Kak, nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang tuh rasa tidak pede ini tuh, nggak bisa hilang gitu ya. Kira-kira ada tips nggak Kak untuk menghilangkan rasa, tidak pedenya atau mungkin untuk bisa meningkatkan percaya dirinya tuh kayak gimana Kak? Oke, itu juga jadi salah satu challenges aku saat aku apply ya kayak pas waktu aku daftar di pekerjaan yang sekarang. Dulu pun aku juga ngerasa gak pede banget ya teman-teman, apalagi aku yang backgroundnya bukan pertanian gitu, bukan IT, aku dari pertanian gitu kan. Terus aku daftar di data analis pun aku juga projects-nya juga masih ibaratnya kentang lah ya, masih sedikit gitu dibandingkan yang udah pro gitu. Tapi teman-teman, menurut aku buat bisa apa namanya menghilangkan rasa insecurity itu menurut aku dengan cara lakukan apa yang teman-teman inginkan. Kayak aku sih saat itu ya, yang penting aku pengen coba gitu ya. Yang penting aku coba dulu deh gitu. Kan kita nggak tahu rezeki itu kayak gimana gitu ya teman-teman, dan yang pasti rezeki itu udah benar-benar diatur gitu. Jadi aku jujur aku insecure saat aku daftar, tapi aku kalah dengan rasa penasaran aku. Jadi ya udahlah, yang penting aku coba dulu semua, aku semua apa semua apa loker data analis itu yang posisinya as junior data analis itu aku lamar semuanya, aku apply semuanya gitu ya. Itu kan, dan itu mau masa bodoh gitu, mau mau apa namanya mau diterima atau enggak gitu, yang penting aku apply. Dan banyak banget sebenarnya juga aku dapetin rejection email juga gitu, tapi ya ternyata alhamdulillah dari apa namanya dari usaha-usaha aku untuk bisa dapat kerjaan pun alhamdulillah rezekinya juga dapat juga gitu Kak. Jadi menurut aku buat temen-temen yang masih ngerasa insecure gitu untuk daftar S data analis, yang penting mau usahanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman serius untuk berkarir di data analis, lakukan dari sekarang keseriusan itu. Kayak gitu Kak. Oke, wah ini jadi tips-tips yang, berguna juga ya semoga buat teman-teman. Tadi gimana caranya menghilangkan insecure-nya gitu dan kalau misalnya teman-teman masih punya, kegalauan ataupun bahkan pertanyaan gitu ya, jangan khawatir, nanti setelah ini kita juga ada sesi Q&A gitu. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A karena aku yakin teman-teman di sini udah pada penasaran ya Kak ya sebenarnya dengan, seperti apa sih nantinya kalau misalnya belajar data analytics dari yang background-nya macem-macem dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya tahan dulu, Kak Ina mungkin mau minum dulu juga ya karena udah sharing panjang sama teman-teman. Nanti kita ketemu lagi setelah ini, kita lanjut dulu ke sesi selanjutnya. Thank you so much Kak Ina. Thank you Kak Cita. Oke, nah gimana nih teman-teman? Sebelum kita masuk sesi Q&A ya, aku pengen nanya dulu nih sama teman-teman setelah tadi mendengarkan sesi cerita sharing dari Kak Ina tentang perjalanannya beliau ya dari mulai jurusan kuliahnya yang tidak sesuai, lalu pekerjaan pertamanya juga jauh dari jurusan kuliahnya bahkan ya, dan sekarang pekerjaan yang data analisnya pun jauh gitu ya. Jadi udah berapa kali tuh pindah dari jurusan-jurusan gitu. Nah, kira-kira setelah dengerin sesinya, apakah teman-teman ini yang background-nya juga beda dari data analytics, udah semakin yakin atau enggak nih untuk memperdalam, mempelajari materi-materi data analytics gitu? Boleh ya teman-teman ketik satu kalau misalnya dirasa kayaknya yakin nih udah mau mempelajari lebih dalam nih data analytics, udah dengerin ceritanya Kak Ina, jadi walaupun background-nya beda-beda,
udah pasti nih bisa nih memperdalam gitu ya. Atau mungkin ketik 2 kalau teman-teman masih mikir-mikir, masih ada kegalauan yang belum tersampaikan dan belum sempat ditanyain tadi di sesi curhatnya, boleh ketik 2 nih teman-teman. Aku pengen lihat lebih banyak yang ketik 1 atau yang ketik 2. Oke, mudah-mudahan nggak ada yang 1,5 gitu ya, saking galaunya jadi bingung nih mau 1 apa 2 gitu kan. Nah, oke, thank you so much nih teman-teman. Wah, sepertinya udah beberapa yang lebih banyak ya ketiknya udah yakin gitu. Aku yakin teman-teman di sini pun yang menghadiri sesi hari ini gitu, sebenarnya teman-teman udah ada niatnya gitu ya, kalau tadi Kak Ina sempat kasih tips dan sharing-sharing juga, yang penting niatnya gitu. Nah, aku yakin teman-teman yang hadir di sesi mini course itu sebenarnya niatnya udah ada untuk belajar. Nah, tinggal nanti mungkin teman-teman yang masih punya kegalauan terkait materi-materi ataupun dan lain sebagainya tentang karir gitu ya, jangan khawatir, nanti kita juga akan ada sesi tanya jawab, tapi nggak bosen-bosen, aku mau ingetin teman-teman, buat yang udah tertarik untuk upskill di bidang data analytics dan nanti juga pengen nih dibantuin strategi pencarian kerjanya juga, teman-teman tuh bisa gabung ke Full Stack Data Analytics Program, karena nanti teman-teman setelah daftar, itu bakalan ikutan dulu nih tes admisi untuk bisa cek kecocokan berkarir di bidang data analytics gitu. Jadi lumayan ya teman-teman bisa cek kecocokan berkarir dulu nih secara gratis sebelum nantinya teman-teman dinyatakan lolos dan melakukan pembayaran ke Full Stack, teman-teman tuh bisa ikutan dulu tes kecocokan ini gitu supaya nanti teman-teman yang akhirnya bergabung ke Full Stack itu adalah benar-benar teman-teman yang punya semangat tinggi dalam belajar gitu, dan nanti teman-teman bisa punya support system yang baik juga ya, karena teman-teman yang lainnya misalnya teman-teman sekelas atau mungkin peers-nya kalian itu juga punya motivasi yang sama nih dalam memperdalam materi data analytics. Jadi tenang aja gitu, semisal teman-teman tertarik untuk mendaftar, nanti setelah daftar nggak akan langsung ditagih untuk membayar ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikutan dulu tes admisi untuk cek kecocokan berkarir, dan ini semua bisa dilakukan secara gratis gitu ya. Nanti kalau teman-teman udah dinyatakan lolos dan dinyatakan cocok dari programnya, baru setelah itu teman-teman bisa diskusi lagi terkait opsi pembayaran yang mau kalian gunakan jika nanti kalian bergabung ke Full Stack. Nah, nanti kalau misalnya mau daftar dulu nih, karena kuotanya terbatas ya, bisa klik link pendaftaran yang ada di pin live chat YouTube atau yang di-share sama kakak support squad. Karena nanti kalau daftarnya setelah kuotanya habis, sayang banget loh teman-teman, bakalan langsung dialihkan untuk pendaftaran kelas full stack di batch yang selanjutnya gitu. Jadi kalau kuotanya udah habis, kalian tuh otomatis harus nunggu lagi lebih lama gitu untuk ikutan kelas full stack di batch yang selanjutnya. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman kepengen lihat dulu nih kira-kira alumni-alumni Revoyu apakah benar-benar bisa dibantu belajar, apakah bisa benar-benar dibantu cari kerja gitu. Nah, teman-teman boleh kepoin dulu dari review-review para alumni, kalian bisa cek di course report atau mungkin di Switch Up, atau teman-teman juga bisa cek di Google ya untuk review-reviewnya. Nah, kali ini aku juga mau spill sedikit ya teman-teman. Jadi kalau hari ini teman-teman dengerin ceritanya Kak Ina dan teman-teman kepingin lihat lagi nih alumninya data analytics itu ada siapa aja, terus mereka udah pada kerja di mana, nanti teman-teman bisa klik aja link yang dibagikan sama Mimin. Jadi kalau pengen kepoin para alumni lainnya, bisa klik link rebrand.ly/alumni-fsda gitu. Di situ teman-teman bisa lihat nih ada siapa aja alumninya, berapa lama mereka keterima kerja setelah lulus, dan mereka udah kerja di mana aja, serta di sana bakalan ada LinkedIn dari para alumni-alumni ini gitu. Lumayan loh kalau misalnya teman-teman kepengen connect ke LinkedIn-nya, bernetworking tadi ya, tipsnya kalian juga bisa networking nih dari sekarang. Ada yang kepingin tanya-tanya dulu sama alumni, misalnya teman-teman ngelihat wah kayaknya perusahaannya ini adalah perusahaan impian aku gitu kan, jadi teman-teman bisa connect dulu, bisa tanya-tanya dulu gitu, siapa tahu bisa minta tips belajar ataupun tips berkarir gitu ya dari alumni yang kalian nanti bisa lihat di link alumni yang udah di-share sama Mimin. Gak cuman yang background-nya fresh graduate, ada yang career switcher, bahkan ada yang experience juga. Nah, ini nih tadi contoh-contoh dari alumni yang ikutan full stack, tapi tujuannya bukan untuk mencari pekerjaan gitu, karena mereka udah punya pekerjaan sebelumnya, tapi tujuannya adalah untuk upskilling, supaya nanti bisa menaikkan posisi dari posisi sebelumnya gitu ya. Misalnya teman-teman mau goals-nya itu adalah dapat nih naik jabatan, atau mungkin mencapai posisi tertentu
gitu misalnya, atau teman-teman kepingin memperdalam skill dan juga materinya supaya bisa membantu pekerjaan yang sekarang sedang dilakukan gitu. Jadi teman-teman juga bisa nanti ngobrol sama para alumni dengan berbagai macam background, baik itu experience gitu ataupun career switcher ataupun juga banyak yang fresh graduate ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk dulu ke sesi tanya jawab. Teman-teman pastinya udah pada penasaran ya, udah banyak nih pertanyaannya. Kita boleh panggilkan dulu Kak Ina untuk kembali lagi menyapa teman-teman. Hai Kak Ina, welcome back. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan nih. Tapi mungkin aku share screen dulu ya, biar teman-teman yang lain juga bisa saling melihat nih pertanyaan dari sesama Revoniers. Ini dia, semoga sudah terlihat ya teman-teman. First question ya, Kak. Ini dari Anonymous nih. Pertanyaannya, halo Kak, bisa nggak ceritakan pengalaman magangnya Kak Ina? Saya lihat di paket full stack ada program magang atau mungkin virtual internship ya. Nah, ini mungkin kalau yang virtual internship atau mungkin kalau mau diceritakan dari sisi project gitu juga boleh ya, Kak Ina, silahkan. Oke, kebetulan waktu batch-nya aku itu aku kebagian yang projects jadi Kak. Jadi kalau dari aku waktu itu pengalamannya kita ngehandle data dari jadi dikasih database gitu dari tim lead untuk dikerjakan, kemudian dari database itu benar-benar kita olah sendiri sampai kita dapetin insight-nya kayak gimana gitu. Itu kegiatannya sama kayak grup project yang tadi udah aku tampilkan ya teman-teman sebelumnya. Tapi bedanya kalau kita waktu di kelas 3 bulan itu kita bikin projectnya itu as group, as team. Tapi pas setelah 3 bulan di apa namanya di career coachingnya itu, waktu itu aku projectnya sendirian. Jadi benar-benar as individual bikin project itu untuk nambahin di portofolio. Jadi pengalaman aku waktu itu ngambil database. Jadi databasenya udah dikasih nih gitu ya. Terus kemudian dari databasenya itu kita cleaning, kemudian kita bikin objektifnya dari analisanya, kemudian kita analisis datanya, kita bikin chartnya, bikin dashboard gitu, kemudian kita bikin presentation as deck atau PPT gitu ya, bisa dari PPT atau PowerPoint, kemudian nanti itu hasilnya kita report ke tim lead jadi tim leadnya itu nanti kayak bekerja sebagai user, jadi nanti kayak dikasih feedback dari data yang dari hasil analisa kita tuh mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki kayak gitu. Jadi pengalaman aku pas waktu ikut projectnya tuh seperti itu sih Kak. Jadi benar-benar belajar bagaimana kita bekerja sebagai data analis realnya di company kayak gitu. Oke, thank you Kak Ina. Wah, berarti pada saat Kak Ina memang pada saat batch-nya waktu itu kebagiannya yang project-nya gitu ya, tapi dengan project pun ternyata itu bisa tetap dilirik ya Kak ya ketika dimasukkan portofolio dan Betul. akhirnya sekarang udah berhasil berkarir nih di bidang data analytics gitu. Nah, apalagi mungkin nanti teman-teman nih yang ikutan di batch yang terbaru kan, siapa tahu nanti bisa ikutan juga yang virtual internship-nya gitu. Jadi bisa lebih oke lagi, bisa lebih cantik lagi nanti portofolionya teman-teman. Semangat ya teman-teman semuanya. Thank you Kak Ina udah menjawab nih pertanyaan dari Anonymous. Kita checklist dulu. Next-nya dari Anggi nih, Kak Ina. Kalau boleh tahu, waduh ini bertanya soal salary ya Kak ya. Kalau boleh tahu berapa nih Kak kisarannya gitu? Mungkin di-share sesuai dengan jenjang karirnya atau mungkin kalau Kak Ina mau kasih range aja gitu juga boleh ya Kak ya? Silakan. Oke, ini sebenarnya teman-teman bisa cari informasi ini. Ini tuh sebenarnya penting banget ya teman-teman bisa nyari informasi ini ketika teman-teman uh,
mau tahap interview HR bahkan user, karena nanti akan ada pertanyaan gitu ya, salah satunya mau digaji berapa gitu kan. Nah ini tuh saat aku ikut full stack di Revoyu tuh benar-benar diajarin gimana kita bisa menjawab pertanyaan itu. Salah satunya dengan pertanyaan seperti ini, teman-teman bisa cari di Google kayak teman-teman eh, apa research company itu wajib banget ya teman-teman, kayak teman-teman apply banyak company terus mungkin salah satunya di reach out kemudian ditawarin interview. Nah teman-teman bisa cari itu di apa namanya saat saat ini di range berapa gitu ya. Kalau karena tiap tiap daerah tiap kota itu beda-beda gitu ya teman-teman. Kalau Jakarta kan pasti lebih besar gitu ya. Aku di Bandung, terus di Jogja juga pasti beda juga gitu ya. Nah, mungkin kalau aku bisa bilang kisaran di Indonesia itu 6 sampai 10 juta itu sebagai junior gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman udah jenjang karirnya udah bagus, kemudian ditawarin as leader, itu bisa dua digit pun juga bisa gitu teman-teman. Tapi balik lagi teman-teman perlu juga research company saat teman-teman uh, benar-benar dapat reach out interview itu, karena itu bisa jadi salah satu apa namanya bisa jadi salah satu penguat teman-teman keterima di kerja saat teman-teman bisa menjawab pertanyaan mau digaji berapa kayak gitu dari aku. Oke, semoga bisa menjawab ya. Jadi mungkin teman-teman tadi bisa sesuaikan dulu nih, domisili atau tempat kerjanya nanti di mana, karena setiap daerah punya, minimumnya masing-masing. Dan, tadi balik lagi nih kalau teman-teman gabung ke full stack, nah jangan khawatir ya nanti akan diajarin sama karir mentor, gimana sih cara, melakukan tips negosiasi gaji. Karena mungkin spill sedikit ya teman-teman, yang namanya negosiasi itu, nggak terpatok pada jumlah gajinya aja, nanti juga akan diajarin gitu ya, apakah benefit-nya yang lain bisa dinego gitu ya, apakah, WFA, WFO-nya dan lain-lain. Nah itu bisa, nanya sama karir mentornya teman-teman nanti ya. Semangat ya teman-teman. Kita checklist dulu nih pertanyaannya Anggi. Dan selanjutnya dari Mora. Oke, Mora bertanya nih, Kak. Halo kakak-kakak semua, saya punya rencana switch karir, tapi saya belum mau resign. Saya ingin belajar data analytics dulu nih, namun tetap sambil bekerja di tempat sekarang. Apakah bisa? Nah, mungkin kalau Kak Ina dulu ketika belajar, apakah full time atau kira-kira apakah memungkinkan untuk belajar di full time sambil kerja? Silahkan, Kak. Oke, kalau aku sebenarnya saat ikut full stack itu tuh lagi tahap job seeking sebenarnya teman-teman. Mungkin kalau aku emang waktunya lumayan luang untuk belajar di full stack ini, tapi ternyata banyak juga apa namanya student-student yang teman-teman aku gitu ya, teman-teman angkatan aku tuh yang benar-benar dia full timer gitu. Jadi bahkan dari jadi satu satu kelompok itu ada 10, dari 10 orang ini itu bisa dikatakan 6 sampai 7 kalau nggak salah itu full timer. Kayak jadi cuman sisanya tuh yang job seeking gitu. Dan mereka emang kebanyakan yang uh, belum mau resign tapi pengen belajar data analis. Jadi itu banyak banget kok yang bisa full timer. Yang penting teman-teman bisa time manajemennya tuh bisa diatur dengan baik gitu. Teman-teman tahu porsinya, tahu jam kerjanya kayak gimana gitu ya. Kan pribadi sendiri nih yang tahu kayak gimana gitu. Apakah memungkinkan? Kalau misalkan dilihat dari pengalaman yang sebelumnya, bahkan banyak juga kok yang full timer ikut full stack gitu. Jadi itu tergantung dari pribadi masing-masing gitu. Yang penting bisa memanage waktunya dengan baik, bisa menjadwalkan aku kerja dari misalkan 8 sampai jam 4, kemudian istirahat, nanti aku jam 7 sampai jam 8 ikut kelas, terus nanti juga akan ada tugas-tugasnya juga, itu benar-benar di manage aja sedemikian rupa kalau kata aku gitu sih Kak.
Oke. Nah, mungkin untuk gambaran nih Kak Ina, misalnya teman-teman pengen tahu dulu jadwal-jadwal kelasnya yang udah pernah Kak Ina jalanin ya. Tadi kan ada tugas-tugas gitu, apakah nanti tiap hari ada tugas keteteran enggak gitu misalnya kan. Nah, kalau kelas-kelasnya sendiri jam berapa, tugas-tugasnya kayak gimana, boleh nggak Kak di-spill sedikit nih buat teman-teman? Boleh, boleh banget dong, Kak. Jadi sebenarnya tugas itu nggak setiap hari bahkan teman-teman. Jadi tugasnya itu seminggu ada satu. Nanti tuh jadi dalam satu minggu itu jadi kita materinya itu ada 4 sampai 5 materi gitu ya. Dari yang intinya gitu nanti dari satu materi itu bisa 2 sampai 3 minggu. Tapi setiap minggunya itu kita dikasih tugas gitu. Jadi dalam satu minggu itu biasanya 2 hari akan materi, kemudian ada 1 hari 2 sampai 3 hari materi, kemudian ada 1 hari teman-teman belajar full sama tim leadnya untuk belajar terkait teknisinya. Nanti akan benar-benar dijelaskan gimana cara ngambil datanya, kemudian dijelaskan sintek function-function yang perlu teman-teman lakukan mungkin dari STL, dari Python, dari Tableau itu benar-benar diajarkan sedetail mungkin sampai teman-teman bisa membuat insight-nya kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman ngerasa nggak bisa belajar tools-nya, itu nanti benar-benar dipandu banget sama tim lead dan bahkan itu juga kita dapat recordingnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa uh, kayak aduh lupa nih kemarin harus klik yang mana ya, harusnya ngambil data yang mana ya, atau harusnya stepnya apa lagi gitu setelah ini, itu teman-teman bisa rewatch lagi dari video yang tim lead kasih kayak gitu. Jadi nanti juga akan dijelaskan tugas-tugasnya kayak gimana gitu, yang perlu dikerjakan tuh yang seperti apa tuh nanti sama tim lead itu benar-benar dijelaskan. Jadi no worries teman-teman yang ngerasa kayaknya tugasnya pusing banget gitu, kayaknya saat aku ngerjain tugas aku senang karena tim lead aku juga ngebantuin kayak gitu, Kak. Oke, jadi jangan khawatir ya teman-teman, nanti kalau di full stack itu bakalan lebih kelasnya lebih kecil supaya teman-teman bisa lebih kondusif. Bahkan nanti setiap 10 sampai 13 murid kalian akan punya satu tim lead masing-masing supaya bisa lebih ngebantuin nih kalau teman-teman punya kesulitan ngerjain tugas, belajar. Dan tadi ya untuk akses kelasnya bisa secara unlimited ya, tidak seperti mini course ini yang memang hanya terbatas aja waktu rewatch-nya. Tapi kalau di full stack teman-teman bahkan sampai lulus itu ada materi-materi yang masih bisa kalian baca-baca dan juga masih bisa kalian review lagi gitu supaya bisa nggak hilang dan nggak lupa gitu ya udah belajar apa aja gitu. Jadi mudah-mudahan bisa membantu nih buat teman-teman yang belajar sambil bekerja. Apalagi mungkin kalau ada yang nggak ikutan kelasnya sebelumnya dan lain-lain. Nah teman-teman juga karena nggak masuk gitu ya, teman-teman bisa minta nih sama tim lead ataupun nanti bisa komunikasikan aja perlu sesi intensif nggak buat dijelasin ulang gitu atau mungkin mau nanya-nanya sama tim leadnya karena pastinya lebih punya banyak waktu ya gitu teman-teman. Kalau di mini course mungkin Kak Ina ini menjawab pertanyaan dari 300 orang jadi nggak bisa satu-satu intensif gitu tapi kalau di full stack nanti satu tim lead itu hanya bertanggung jawab terhadap 10 murid aja jadi bisa lebih mudah untuk membantu teman-teman. Gitu kita next dulu ya teman-teman kita checklist. Selanjutnya dari siapa nih? Dari Resa bertanya nih Kak, berdasarkan pengalamannya Kak Ina, apa sih hal yang bikin Kakak mikir harusnya aku gini dulu selama belajar data analytics? Silahkan Kak. Harusnya aku gini dulu. Oke, aku agak bingung sebenarnya. Aku akan ingat-ingat saat aku belajar ya, Kak. Um, Kayaknya pengalaman aku bikin tugas di Python, teman-teman. Jadi jujur ya, dari sekian tools yang aku pelajarin, dari spreadsheet, SQL, kemudian Python, Tableau, Looker, itu kan dari tools itu kita bikin tadi ada assignment-nya ya, ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan gitu. Nah, jujur saat di Python itu menurut aku yang bukan basic IT itu lumayan susah gitu ya. Bener-bener kayak ini tuh codingannya tuh
eee, ya buat aku yang bukan orang itu tuh lumayan susah gitu teman-teman. Bahkan ya sampai jadi aku sempat nangis juga ngerjain ngerjain tugasnya. Jadi tapi setelah aku jalanin gitu, aku bahkan ngerjain tugasnya, oh ternyata aku bisa ya, aku bisa ngerjain tugas ini, aku bisa ngelaluin semuanya. Bahkan itu tugas Python tuh dua atau tiga tiga assignment karena waktu itu Python lumayan banyak materinya gitu waktu itu. Tapi setelah aku laluin ternyata aku bisa dan harusnya aku tuh nggak ngeluh. Ya, aku harusnya tuh aku kalau aku bisa lebih giat lagi, aku bisa belajar lebih lagi terkait Python, harusnya aku lebih bagus lagi hasil assignment-nya kayak gitu. Aku lebih maksimal lagi bikin projects-nya. Jadi nggak apa adanya saat aku ngerjain tugas kayak gitu. Jadi harusnya saat aku ngerasa waktu belajar Python tuh aku lebih aktif lagi sih nanya-nanyanya. Tapi saat itu emang karena aku lagi bener-bener pusing juga ya ngerjain apa tugas assignment Python dan jujur emang karena coding-codingan itu ngerasa tertantang juga buat aku pribadi dan ya itu pengalaman yang lucu dan luar biasa sih aku bisa ngerasain itu sampai tahap sekarang kayak gitu sih Kak. Oke, jadi mungkin ketika dihadapkan dengan tugas yang sulit gitu ya Kak Ina ya, harusnya Betul. ya udah dikerjain aja gitu, apalagi kalau teman-teman nanti, bisa manfaatkan aja gitu ya fasilitas nanya sama tim lead, kalau ada yang nggak ngerti, lupa mungkin ya, "Kak, ini tuh kerjainnya pakai yang mana ya?" Gitu, nanti boleh tanya sama tim lead-nya, gitu. Oke, semangat ya teman-teman ya. Nah, mungkin kita bisa, next lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar, kita akan, checklist dulu ya. Nah, ini dia nih Kak Ina, pertanyaan yang juga banyak ditanyain sama teman-teman karena masih banyak yang bingung bedanya, gitu. Oke, sebentar. Nah, ini dia, Kak, bedanya keputusan bisnis yang dilakukan, business intelligence dan data analis itu dari segi apa? Soalnya dulu yang saya tahu awalnya dari data analis, dulu gitu ya, kemudian ke business intelligence untuk keputusan fix-nya. Nah, ini mungkin tiap perusahaan mungkin akan beda-beda ya, Kak, ya, flow-nya. Tapi mungkin kalau dari Kak Ina sendiri ini, boleh dijelasin nggak perbedaan divisinya dan lain-lainnya? Oke, betul banget Kak. Jadi tiap company itu beda banget kebijakannya ya teman-teman. Kadang ada yang kayak di company aku nih aku akan cerita di company aku. Dulu aku apply di company sekarang tuh sebagai data analis, tapi ternyata dibolokin ke sales karena aku punya pengalaman di sales juga sebenarnya. Tapi bedanya gini teman-teman, kalau data analis itu dia akan mengerjakan semua divisi yang membutuhkan data. Dan ternyata di company aku tuh semua divisi itu butuh data. Jadi seorang data analis ini tuh harus bisa um, kayak menganalisa dari semua divisi. Mungkin dari misalkan dari divisi PNC gitu ya, sorry HR gitu ya. Dari HR itu kayak mungkin dari karyawan-karyawannya tuh seperti apa gitu dianalisa dari dari data analisnya gitu atau di bagian finansialnya juga gitu bahkan data analis yang di company aku pun lebih fokus untuk pembuatan dashboardnya dari dashboard semua data-data company-nya gitu dan aku sebagai bisnis analis ya sebutannya bisa bisnis analis tuh sama juga kayak bisnis intelligence itu lebih fokus ke analisa di bagian bisnisnya atau di salesnya gitu. Jadi lebih fokus lagi menjurus apa yang aku analisa dan aku butuh seorang data analis untuk apa namanya membantu aku bisa membuat dashboard itu sedemikian rupa. Jadi data analis bantu aku bikin dashboard dan aku nganalisa si dashboardnya kayak gitu. Jadi sama-sama saling bekerja sama untuk menganalisa itu gitu. Jadi data analis dia ngambil data dari data engineer, kemudian
bikin dashboardnya, nanti dashboardnya dianalisa oleh tim aku. Tapi terkadang data analis pun juga dibutuhkan manajer dan CEO untuk menganalisa satu perusahaan kayak gitu. Jadi itu meskipun analisanya jadi kalau di bisnis analis aku analisa mikro, kalau data analis itu analisanya makro kayak gitu Kak. Oke, jadi balik lagi bisa sesuai dengan perusahaan masing-masing, tapi tadi kalau dari company-nya Kak Ina, gambarannya itu ya dari data analis membuat dashboard dan lain-lain, bisnis analis yang menganalisa dashboard dan lain-lain juga gitu. Jadi bisa tergantung dan mungkin teman-teman nanti bisa pastikan gitu ketika mau melamar ke role ataupun posisinya, kira-kira job requirement ataupun apa yang bisa dipastikan gitu ya supaya teman-teman ada gambaran nih gitu. Karena balik lagi ya Kak ya, tadi penyebutannya mungkin bisa sama bisa beda, tapi yang di make sure adalah apa nih yang nanti akan teman-teman lakukan gitu job desk-nya juga. Gitu. Semangat ya teman-teman, semoga ada gambaran nih tadi dari BI, data analis dan juga kalau Kak Ina di sini bisnis analis gitu ya untuk case-nya Kak Ina. Kita checklist dulu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, mungkin karena masih ada waktu ya Kak Ina, jadi beberapa pertanyaan lagi kita bisa bacain. Kalau mau sambil minum boleh Kak, karena ini banyak ya pertanyaannya ya. Dari Salsa ada 2 pertanyaan, langsung aja kita bacain. Satu, apakah seorang data analis perlu punya bidang yang ditekuni, misalnya HR, marketing, finance? Dan apakah working experience itu sangat menentukan perjalanan karir seorang analis? Yang kedua, apa nih sarannya Kak Ina bagi yang udah punya target karir data analis di bidang yang spesifik? Aku sendiri pengen berkarir di bidang human capital data analytics. Nah, mungkin dari pertanyaan pertama dulu nih, perlu punya bidang tertentu yang ditekuni nggak nih Kak? Oke, mungkin kalau bidang yang ditekuni ini mungkin bagi orang-orang yang udah punya background kerjaan sebelumnya kayak aku ya, misalnya kan sebelumnya aku bekerja sebagai field education consultant di ruang guru, tapi sebenarnya itu kayak sales gitu ya teman-teman. Dan ternyata saat aku apply di company sekarang, aku pun ditawarinya sebagai di tim salesnya juga. Nah, itu mungkin itu jadi perhatian buat apa namanya yang udah punya pengalaman sebelumnya, karena emang pekerjaan pertama itu sangat-sangat menentukan gitu teman-teman menurut aku ya. Dan kalau misalkan ini tergantung pribadi masing-masing. Kalau teman-teman memang mau fokus, aku pengen ke HR analis gitu, atau aku pengennya di bagian marketing analis gitu. Itu kalau teman-teman mau fokus silahkan gitu. Jadi nanti pun juga sebenarnya istilah di company pun juga beda-beda ya gitu Kak sebenarnya. Yang penting teman-teman baca job desk-nya atau job role-nya as analis kayak gitu. Apakah job role ini sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Jadi malah lebih bagus juga fokus ke bidang apa yang kita inginkan, kayak misalkan di bagian digital marketingnya, itu pun digital marketing pun juga butuh seorang data analis juga loh teman-teman. Terus atau misalkan kayak aku di bagian e-commerce gitu, jadi apa namanya dari target kita menentukan karir data analisnya kemana. Kalau dibilang penting iya, tapi mungkin buat teman-teman yang mau fokus ke bidang itu. Tapi buat aku yang benar-benar belajar banget data analis itu dulu sih aku nggak terlalu targetin aku pengen ke bagian ini gitu ya Kak, karena aku welcome dengan ilmu baru dan aku pengen belajar banyak hal gitu. Jadi uh, belajar di data analis ini tuh ilmunya juga banyak banget sebenarnya teman-teman. Yang penting satu, teman-teman bisa menggunakan toolsnya dan teman-teman bisa men-solve problem yang ada di data analis kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah bisa menggunakan toolsnya itu dan bisa membuat projectsnya itu tuh udah sebagai nilai tambahannya teman-teman kayak gitu. Menurut aku kayak gitu sih Kak.
Oke, semoga terjawab ya. Nah, ini mungkin tadi sekaligus juga sedikit, menjawab tentang, ini ya, karir yang diinginkan nih targetnya, misalnya ingin ke Human Capital Data Analytics. Nah, mungkin kalau misalnya dari Kak Ina sendiri ada, apa namanya, saran nggak nih? Kalau buat teman-teman yang udah punya target gitu misalnya. Silahkan Kak. Oke, kalau misalkan emang pengen fokus ke misalkan human capital atau misalkan di bagian yang lain gitu ya teman-teman, bisa uh, apa ya, bikin project yang sesuai dengan bidang itu. Jadi saat teman-teman apply as job role-nya atau job desk-nya gitu kan emang udah sesuai banget nih sama yang teman-teman inginkan, yang teman-teman targetkan. Nah, itu eh, pas waktu teman-teman menunjukkan portofolio sebagai data analis itu bisa menunjukkan teman-teman juga udah fokus nih di bidang ini kayak gitu. Saat interview bisa bilang saya udah pernah bikin project terkait bidang ini gitu atau bidang A B C D, dan itu tuh menurut aku sebagai nilai tambah juga di depan mata HR dan user kayak gitu. Jadi uh, kalau teman-teman punya target tersebut bisa bikin project, ambil database-nya yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Banyak kok database-database yang bisa diakses secara gratis gitu ya. Salah satunya kayak di kaggle.com atau di GitHub. Itu banyak banget database-database yang bisa diakses, dan teman-teman juga bisa lihat contoh-contoh project dari orang-orang lain yang udah bikin project dari database itu. Jadi teman-teman bisa banget tuh coba-coba latihan dan fokusin ke bidang yang teman-teman mau. Kayak gitu, Kak. Oke, semoga bisa terjawab ya. Jadi, benar banget teman-teman mungkin yang punya target di, role ataupun posisi tertentu, berarti bisa perbanyak project di, bidang tersebut gitu. Tadi bisa gunakan, sumber-sumber data yang bisa diakses secara gratis, udah disebutkan ya tadi beberapa referensinya. Dan, atau mungkin nanti teman-teman penasaran juga dengan, project-project yang dikerjakan di full stack ya, karena nanti, di hari Rabu minggu kedua begitu ya, teman-teman kita bakal ada sesi tentang portofolio, kita akan bahas banyak banget. Jadi teman-teman bisa lihat juga nih apa aja sih yang biasanya bisa dikerjain, nggak cuma data sales, nggak cuma data marketing ataupun data penjualan aja, tapi juga ada data tentang kriminalitas gitu ya, bahkan yang nggak ada hubungannya dengan revenue kan gitu. Jadi teman-teman bisa nanti belajar macam-macam nih, data apa aja sih yang bisa teman-teman kumpulin mungkin sesuai dengan industri yang kalian tuju tadi role-nya kepengen apa gitu ya, tinggal diperbanyak di bidang tersebut. Gitu. Nah, semoga bisa menjawab. Nanti kalau teman-teman penasaran sama contoh-contoh portofolionya, ngebahas data apa aja, jangan lupa hadir lagi ya di sesi minggu kedua, karena kita akan banyak banget ngebahas tentang persiapan karir, aset-aset, salah satunya juga portofolio nih teman-teman. Nah, Kak Ina, karena mungkin waktunya terbatas ya, mohon maaf teman-teman nggak bisa semuanya kita bacain. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan, seperti biasa boleh dilanjut di hari Senin sesi discussion di grup gitu. Nanti teman-teman bisa ikutan tanya jawab lagi di sana. Nah, mungkin sebelum kita berpisah nih sama Kak Ina, boleh minta pesan-pesan nggak? Tadi sebenarnya udah banyak ya tips dari Kak Ina gitu. Tapi mungkin kalau ada pesan-pesan buat teman-teman yang di mini course ini tuh baru pertama kali nih kenalan sama istilah-istilah data analytics dan kepingin memperdalam gitu. Mungkin ada tips belajar apa dari Kak Ina? Silahkan. Oke, kalau tips dari aku buat teman-teman yang pengen banget belajar data analis gitu ya, pengen banget bisa karirnya sebagai data analis di company yang teman-teman inginkan, itu teman-teman bisa mulai belajar dari sekarang. Teman-teman niatkan dengan baik, fokus gitu ya teman-teman. Uh, Banyak-banyak latihan, jangan lupa gitu, karena percuma juga kalau kita banyak belajar terus-terusan tapi latihannya enggak, kan sayang juga ya teman-teman. Karena uh, terkait data analis ini tuh banyak banyak banget company yang mensyaratkan berbagai macam tools, harus bisa berbagai macam tools kayak SQL, Python, Tableau kayak gitu. Itu udah basic banget.
basic tools-nya yang biasa digunakan sebagai data analis. Jadi banyak-banyak latihan dari apa yang teman-teman pelajari kayak gitu. Dan udah banyak juga kok yang apa kayak web-web atau misalkan database atau yang kita bisa latihan juga gitu ya. Jadi itu teman-teman gunakan juga kesempatan itu ngambil data apa coba bikin salah satu project dan di salah satunya di mini course ini juga kita juga nyediain database-nya juga gitu ya Kak. Jadi teman-teman bisa banget nih bikin kerjain tugasnya sebaik mungkin nanti akan teman-teman masukkan ke dalam portofolionya teman-teman dan itu menjadi nilai tambahnya teman-teman saat teman-teman apply pekerjaan sebagai data analis. Jadi yang penting tetap usahanya teman-teman diperkuat, diperbagus gitu ya. Semangatnya jangan sampai putus dan insya Allah rezeki pasti udah diatur sedemikian rupa teman-teman. Karena aku yang sebelumnya kerja di bidang lain, terus kemudian backgroundnya juga jauh banget dari data analis, kemudian kalau ingat perjuangan aku belajar waktu itu dari modal dan segala macam juga udah banyak aku investkan ibaratnya. Dan alhamdulillah sekarang uh, alhamdulillah kalau dibilang balik modal juga bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman semangat terus belajarnya. Kalau teman-teman ingin serius di data analis, semangat terus jangan patah semangat. Kayak gitu dari aku Kak. Oke, thank you so much Kak Ina buat pesan-pesannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang hadir. Teman-teman semuanya jangan lupa semuanya say thank you buat Kak Ina atas insight-insightnya yang hari ini menarik banget ya tentang karir, tentang perjalanan belajarnya juga gitu dan semoga bisa membantu buat teman-teman. Oke Kak Ina, karena sudah selesai sesi bersama Kak Ina, aku mau say thank you juga buat Kak Ina. Mudah-mudahan Kak Ina sehat-sehat terus ya Kak, supaya kita bisa ketemu lagi nih di lain kesempatan. Selamat malam Kak. Thank you juga Kak Cita, thank you juga teman-teman semua. Malam. Terima kasih Kak. Oke, gimana nih teman-teman? Wah, seru ya sesi sharing hari ini. Tadi udah curhat juga sama Kak Ina. Dan pengen nanya nih, dari skala 1 sampai 5, kira-kira teman-teman udah seberapa siap sih untuk bisa berkarir di bidang data analitik setelah tadi dengerin banyak banget ya tips-tips dan juga tadi dijelaskan sedikit tentang kekhawatirannya teman-teman udah diberikan point of view. Kira-kira udah seberapa siap? Boleh ketik angka skala menurut kesiapannya teman-teman. 5 kalau misalnya sangat siap sekali gitu ya, atau mungkin 1 kalau misalnya benar-benar gak siap nih. Coba dong aku pengen lihat nih skala kesiapannya ada yang apa nih, ada yang 3,5 gitu, wah oke. Ada yang 5 keren banget yang udah ketik angka 5. Mudah-mudahan nanti ke depannya udah semakin bisa terwujud ya, udah tahu berarti nih kira-kira strateginya, langkah karirnya bakal kayak gimana gitu, nanti mudah-mudahan bisa tercapai juga. Ada yang masih ketik 1 atau 2 nggak nih teman-teman? Wah, ada yang 100 juga, ini sangat percaya diri sekali berarti ya, keren banget nih teman-teman, udah semakin siap untuk bisa berkarir di bidang data analytics. Keren banget. Jadi mudah-mudahan teman-teman nantinya bisa mencapai karir di bidang data analytics ya sesuai dengan impian kalian. Dan aku juga mau info ini kalau teman-teman gabung ke Full Stack tadi kan setelah menyelesaikan gitu ya programnya 3 bulan itu belajar intensif, kalau yang 6 bulan itu sama karir mentor juga. Nah setelah lulus teman-teman tuh juga bakal ada dan bisa tergabung di RevoU Community. Ini komunitas terbesar dengan anggota ribuan profesionals dan juga expert di bidangnya masing-masing. Di sini kalian bisa memperluas koneksi ya, yang akan membantu kalian dalam perjalanan karir kalian ke depannya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa bernetworking sama para alumni dari bidang data analytics maupun dari bidang-bidang lainnya. Bahkan teman-teman juga bisa nih networking dengan instructor, dengan karir mentor dan lain sebagainya.
Nah, ada apa aja sih program-program yang akan kalian ikutin di RevoU Community? Yang pertama ada RevoU Chapters. Di sini teman-teman bisa ketemu secara offline di kota domisili masing-masing gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang domisilinya di Jakarta, Bandung, Jogja gitu kan, Medan, Bali dan terpencar gitu. Nah, jangan khawatir, teman-teman nanti bisa ikutan kegiatan RevoU Chapters berdasarkan dengan domisili kalian masing-masing gitu. Ada chapter tadi ya banyak banget nih, ada Surabaya, ada chapter Medan, Bali, Jakarta, Jogja, Bandung dan lain-lain gitu. Dan di sini teman-teman bisa berkoneksi, bisa ngobrolin juga seputar industri dan pastinya seru banget ya kegiatan-kegiatan offline yang bisa kalian lakukan. Itu bisa di luar dari materi teori gitu ya, atau mungkin mau ngobrolin soal soft skill, soal persiapan karir, bahkan bisa juga nih ketemuan secara offline untuk entertainment, misalnya olahraga gitu kan, atau mungkin kayak kemarin tahun baruan gitu dan lain-lain. Lalu ada lagi yang kedua nih RevoU Club. Nah, di sini di RevoU Club ini teman-teman bisa berkoneksi dengan alumni RevoU yang bekerja di bidang yang sama. Misalnya ada klub data analytics, ada klub entrepreneur gitu ya, supaya nanti diskusinya lebih terarah nih teman-teman, mungkin sesama bisnis owner gitu ya, mau ngebahas tentang industri, tentang apa sih trennya dan lain-lain, atau mungkin di klubnya data analytics ngebahas tools yang baru muncul mungkin, atau tren-tren baru di bidang data itu kayak gimana, yang punya interest yang sama juga sama kalian gitu, supaya nanti kalian bisa dapat insight dari teman-teman yang punya interest yang sama gitu. Nah, yang kedua ada RevoU Slack. Di sini teman-teman bisa saling bertukar informasi mengenai lowongan pekerjaan gitu ya. Bahkan nggak cuma dari alumni tapi juga bisa dari expert industry leaders lainnya juga gitu. Dan terakhir ada exclusive events. Di sini teman-teman eventnya bakal dilakukan rutin ya per periode gitu. Kalian bisa ketemu dengan ribuan professionals di all in one event gitu. Jadi di sini selain nanti bisa berkoneksi, bisa ada seminar juga, bisa ada materi-materi, inspirasi dan lain-lain supaya teman-teman bisa prepare dan bisa level up nih untuk materi-materi yang mungkin sekarang lagi sering dibahas di industri pekerjaan. So teman-teman tunggu apa lagi nih? Bisa daftarin diri kalian ke Full Stack Data Analytics Program, bisa klik link pendaftaran yang ada di pin live chat YouTube ya, supaya bisa banyak banget nih benefit yang bisa kalian dapetin gitu, selain nanti bisa upskilling, bisa career support, bisa career transforming, bahkan kalian bisa networking juga dengan ribuan expert di bidangnya masing-masing. Nah, ini contohnya dari kegiatan RevoU Community-nya ya teman-teman ya, baik yang offline ataupun online, misalnya ada monthly discussion terkait tren di bidang data analytics, atau mungkin offline ini seputar soft skill, ada yang juga olahraga bareng gitu ya, jadi teman-teman bisa ikutan aja supaya nanti bisa semakin meningkatkan networking kalian. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalnya kepingin ikutan juga, silahkan bisa daftar ke Full Stack Data Analytics Program ya teman-teman, karena kuotanya sangat terbatas, kuotanya sekarang tinggal sedikit lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya kepingin daftar, bisa langsung aja klik link pendaftarannya untuk ikutan dulu tes admisinya secara gratis. Dan bisa sekaligus juga cek kecocokan berkarir kalian. Dan kalau teman-teman daftar sekarang, teman-teman bisa dapat additional benefit senilai 2 juta rupiah. Ini lumayan banget loh. Jadi teman-teman nanti akan dapat bonus, ada lebih dari 15 kelas-kelas tambahan yang bisa kalian dapatkan di luar dari kelas-kelas full stack itu sendiri ya teman-teman. Jadi ada 15 lebih kelas-kelas yang kalau dirupiahkan harganya 2 juta rupiah, tapi kalian bisa dapetin secara gratis supaya bisa semakin menambah nih materi-materi di bidang data analytics, dan kalian bisa dapat ilmu yang one step ahead dibandingkan sama teman-teman yang lain nih, karena kalian kelas-kelasnya bisa lebih banyak, bisa kalian dapetin secara gratis kalau kalian daftarnya sekarang dan enroll sekarang ke Full Stack Program. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman kalau misalnya dirasa sebenarnya udah tertarik gabung, cuman kayaknya nih masih banyak nih kegalauan yang belum dibahas di sesi hari ini. Teman-teman kepingin tanya-tanya dulu sama alumni, selain kakak tim lead kita ada Kak Ina ya hari ini, teman-teman nanti bisa ketemu juga sama alumni lainnya, ada Kak Stefani atau Kak Hani, yang nanti teman-teman bisa ngobrol dulu nih berbagai macam tentang background, mungkin ada yang nanti backgroundnya nggak selaras juga dan mirip-mirip sama Kak Hani itu kayak gimana, atau mungkin experience-nya sebelum
belum ikutan full stack apa sih dan gimana caranya supaya bisa mencocokkan experience dengan karirnya sekarang. Dan kalau misalnya pengen tahu juga, pengen kepoin ya proses belajar sampai dengan pencarian karirnya, kalian boleh banget nih gabung ke WhatsApp group with top alumni. Ini adalah eksklusif event yang berlangsung sampai tanggal 2 Juni aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepingin ngobrol-ngobrol sama top alumninya RevoU, bisa gabung sekarang. Nanti mungkin linknya boleh di-share sama kakak support squad. Di sini kalian bisa connect, bisa ngobrol juga tentang kekhawatiran kalian dan mungkin bisa dapetin insight baru dari Kak Hani. So, teman-teman nanti boleh ya yang udah mulai tertarik ke gabung nih ke full stack gitu. Karena kuotanya terbatas, sekali lagi aku nggak bosan-bosan ingetin untuk bisa daftar karena di full stack ini kalian akan dibantuin nih untuk diperdalam materi-materinya dengan nanti kalian ketemu langsung sama para praktisi handal yang akan menjadi instruktur kalian di kelas. Kelasnya 2 arah menggunakan Zoom gitu. Jadi teman-teman bisa langsung raise hand, tidak seperti di mini course ya, teman-teman nggak bisa nanya langsung sama instrukturnya, tapi kalau di full stack nanti teman-teman bisa on mic juga, bisa unmute, bisa langsung nanya gitu dan lain sebagainya, bisa lebih mudah juga belajar karena ada pendampingan dari tim lead yang akan ngebantu proses belajarnya kalian. Nah, sekarang aku pengen spill juga nih salah satu opsi pembayaran yang dari kemarin banyak banget ya ditanyain sama temen-temen tentang study now pay later atau belajar dulu nanti bayar belakangan gitu. Jadi buat yang pengen tahu metode SNPL ini, tapi masih penasaran ya kira-kira worth it gak sih pakai SNPL? Terus apakah ribet pendaftarannya dan cicilannya kayak gimana gitu? Dan apakah ada nih alumni yang pernah pakai opsi SNPL? Nah, pas banget aku nanti mau share di sini ada cerita Kak Malvin, alumni full stack data analytics yang merupakan karir switcher di usia 30 yang juga menggunakan opsi study now pay later. Dan di sini awalnya Kak Malvin sempat ragu juga ya, kira-kira apakah worth it nih nantinya udah bayar mahal-mahal tapi nggak cocok kan sayang gitu. Mungkin teman-teman di sini juga banyak ya yang menggalaukan hal yang sama. Ya, tapi setelah menjalani, setelah tes kecocokan, lolos gitu dan akhirnya memilih opsi SNPL, Kak Malvin akhirnya berhasil gitu ya switch karir dari industri yang sebelumnya menjadi data analis. Nanti teman-teman bisa cek aja cerita SNPL-nya Kak Malvin yang udah di-share sama kakak support squad. Oke, sebelum menutup sesi hari ini seperti biasa mau ingetin teman-teman tentang tugas, jangan lupa untuk dikerjakan karena deadline-nya sudah semakin dekat ya teman-teman. Jadi selama mengikuti serangkaian acara mini course, kalian akan mendapatkan 2 tugas aja. Jadi tugasnya itu cuma ada 2 ya teman-teman. Yang pertama adalah certification test. Ini adalah soal pilihan ganda yang wajib dikerjakan. Jadi 20 soal sertifikasi ini berkaitan dengan materi mini course. Ini wajib dikerjakan dan wajib lulus kalau kalian mau dapat sertifikat. Ini adalah syarat untuk mendapatkan sertifikatnya ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah mengerjakan. Lalu setelah itu ada juga nih 16 soal tambahan yang berisi logical and numerical test. Bedanya kalau yang 16 soal ini tidak wajib ya teman-teman. Deadline-nya ada di hari Jumat ini, hari ini jam 12 malam. Yang kedua ada case study. Nah kalau case study tidak wajib, tidak mempengaruhi sertifikasi sama sekali. Tapi ini boleh banget dikerjain kalau teman-teman kepingin melatih practical skill di bidang data analytics, terutama kepingin melatih spreadsheet dan looker ya yang sempat kita pelajarin bareng-bareng nih di mini course kali ini. Jadi untuk yang case tadi tidak wajib, optional aja, tapi buat teman-teman yang mengerjakan dan mengumpulkan sesuai dengan briefnya, maka teman-teman akan dapat kunci jawaban dari RevoU yang bisa kalian jadikan bahan belajar lagi ke depannya. Lumayan banget kan, bisa jadi bahan perbaikan nih, mungkin dari jawaban yang udah kalian buat sebelumnya, dan nantinya pengen dipamerin jadi mini portofolio, silahkan ya teman-teman. Deadline-nya ada di hari Sabtu jam 12 siang, jangan sampai ketukar. Setelah kelas seperti biasa, bakalan di-share info mengenai tugas di grup supaya teman-teman nanti nggak ketinggalan, nanti ada linknya, ada deadline-nya dan lain sebagainya. Itu bisa dicek aja di grup ya teman-teman. So yang belum ngerjain jangan lupa dicicil mumpung masih bisa ya dan nggak terlalu mepet karena kalian bisa dapat beberapa benefit nih. Yang pertama bisa mengasah kemampuan di bidang data analytics. Yang kedua kalian juga bisa dapetin jalur fast track kalau mau gabung ke full stack program. Yang ketiga kalian juga bisa dapat sertifikat yang bisa kalian unggah ataupun masukkan ke CV dan LinkedIn dan bisa meningkatkan personal branding kalian secara profesional.
Nah, sekarang aku mau bahas dulu tentang jalur fast track nih. Jadi kalau teman-teman nanti mau gabung ke full stack program, sebenarnya kalian tuh harus melalui serangkaian tes kecocokannya dulu ya, dari mulai daftar, ada tes admisi, ada video call interview, baru setelah itu bisa gabung ke full stack data analytics program. Nah, tapi khusus buat teman-teman yang mengerjakan certification test yang 20 soal wajib beserta dengan 16 soal logicalnya juga dikerjakan dan bisa dapat nilai yang maksimal dari tugas tersebut, maka teman-teman nanti akan dapat yang namanya jalur fast track nih, di mana nanti akan ada tahapan tes yang bisa kalian loncatin supaya bisa lebih cepat nih keterima bergabung ke full stack dan bisa memperbesar peluang keterimanya juga. Nah, kenapa sih harus ada tes masuknya? Ada alasannya ya teman-teman. Yang pertama, untuk bisa menguji kecocokan kalian dalam berkarir di bidang data analytics. Yang kedua, supaya tim Revoyu bisa bantu nih merencanakan strategi karir yang sesuai untuk kalian ke depannya. Yang ketiga, untuk bisa menentukan besaran job guarantee juga. Dan yang keempat, untuk bisa memberikan lingkungan belajar yang mendukung, karena dengan adanya tes masuk ini artinya nantinya teman-teman sekelas kalian adalah orang-orang yang sama-sama punya motivasi tinggi dalam belajar supaya bisa jadi support system yang baik juga buat kalian. Jadi kalau teman-teman nanti kepingin dapetin jalur fast track kalau mau gabung ke full stack program ya, bisa dimanfaatkan aja nih, kerjakan certification test yang 20 soal dan yang 16 soalnya secara maksimal supaya bisa dapat nilai yang maksimal juga. Nah, tapi jangan khawatir buat yang udah nggak sabar kepingin cepet-cepetan ngetekin kuota kelas full stack di batch yang terdekat karena masih ada ya, mumpung masih ada kuotanya nih. Silahkan bisa daftar dulu, klik link pendaftaran yang ada di pin live chat YouTube supaya nanti nggak kehabisan. Dan nanti tenang aja, setelah mendaftar misalnya nih teman-teman ternyata dapetin jalur fast track-nya, maka nanti teman-teman tetap akan bisa ngeloncatin tahapan tes admisinya supaya tetap bisa lebih cepat juga ya peluang keterima bergabung di full stack program. Nah, aku mau infoin agenda untuk di minggu kedua. Jadi mungkin hari ini adalah hari Jumat, Sabtu dan Minggu kita libur ya teman-teman. Tapi hari Senin kita akan ketemu lagi untuk belajar lagi dengan agenda yang lebih banyak membahas tentang persiapan karir gitu. Karena mungkin kalau teman-teman tahu ya, di mini course ini membahas sneak peek materi full stack. Kalau di full stack mungkin teman-teman akan dapat secara lebih lengkap materi tentang persiapan karir sama karir mentor. Tapi jangan khawatir, di mini course ini teman-teman tetap bisa dapetin skill-skillnya dulu nih supaya bisa sedikit membantu ya teman-teman di bidang persiapan karirnya. Bakal ada CV review, bakal ada tips interview dari karir mentor juga. Kita akan bahas juga tentang case study yang kita kerjakan bareng-bareng di minggu ini, dan kita bisa lihat ya nanti review dari jawaban-jawaban case study itu yang benar kayak gimana sih. Siapa tahu nanti teman-teman kepingin menjadikan ya jawaban case study ini menjadi portofolio. Kalian juga bisa nanti tonton aja sesinya supaya jawaban kalian bisa lebih cantik lagi. Dan kita juga akan ngebahas tentang tips-tips membuat portofolio. Nah, setelah itu kita juga ada sesi self development tentang pengembangan diri dari sisi psikologis. Kapan lagi teman-teman bisa dapetin sesi bareng sama psikolog ya. Kita akan ngebahas tentang networking dan pengembangan diri secara profesional dari sisi psikologis. Dan terakhir kita ada sharing session bersama dengan industry leaders buat teman-teman yang kepingin tahu nanti ketika berkarir di bidang data itu real case-nya tuh apa aja sih yang dihadapin, tantangan di dunia pekerjaan tuh seperti apa. Nanti akan dapetin sharing-sharing langsung nih dari praktisi yang bekerja di bidang data analytics dari salah satu industri pekerjaan gitu. Jadi teman-teman jangan lupa hadir terus di minggu kedua supaya teman-teman bisa dapetin seluruh materinya secara lengkap. Oke, kalau gitu teman-teman sesi hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak yang sudah hadir, keren banget antusiasmenya. Jangan lupa hari Senin kita akan ketemu lagi supaya teman-teman nanti bisa dapat sertifikat. Jangan sampai banyak bolong-bolongnya, jadi wajib hadir setiap hari selama 2 minggu mini course ya teman-teman. Sabtu Minggu libur ya guys, nggak ada kelas gitu. Kita masuk kelas lagi hari Senin dan kelasnya akan berlangsung sampai nanti tanggal 7 Juni ya teman-teman, jangan sampai skip. Oke, sekarang boleh siapkan jempolnya teman-teman, kita akan lakukan pengisian absensi. Aku bisa langsung sambil pandu aja biar teman-teman nggak salah dalam pengisiannya. Jadi silahkan bisa di-scan aja QR code yang ada di layar ini. Teman-teman juga bisa sambil pause ya, biar nanti nggak ketinggalan nih sama gambar QR-nya. Boleh di-pause dulu supaya bisa di-scan gitu ya. Atau kalau misalnya nggak bisa scan, teman-teman juga bisa klik aja
aja link kehadiran yang dibagikan di live chat, dan juga nanti link kehadiran ini bakalan dibagikan juga di description box nih teman-teman. Jadi jangan panik ketika teman-teman rewatch gitu, biasanya ya Kak aku rewatch tapi live chatnya udah hilang, di mana nih link absennya gitu. Nah teman-teman bisa cek aja di link description box-nya, nanti juga ada di sana. Oke deh kalau gitu teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak dan happy weekend. Kita ketemu lagi di hari Senin ya teman-teman. Bye-bye.